Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arinda dengan NIM 40122111047, mata kuliah MPPH kelas 6E yang diampu oleh Bapak Sintong Aryon Hutapea SHMH. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe penelitian serta perbedaan penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi, magister atau tesis, dan doktoral atau disertasi. Tipe penelitian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tipe penelitian hukum eksploratori, tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian eksplanatori. Yang pertama, penelitian hukum eksploratori. Penelitian eksploratori adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menjelajahi masalah yang belum jelas atau mendapatkan pemahaman awal tentang topik yang kurang dipahami. Dalam konteks hukum, ini sering digunakan ketika suatu masalah hukum baru muncul atau ketika hukum yang ada perlu ditafsirkan dalam konteks yang berbeda. Tujuan utama dari penelitian ini, yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah hukum. Yang kedua, mengembangkan hipotesis awal untuk penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, mendapatkan wawasan tentang isu-isu hukum yang kompleks. Yang keempat, menentukan apakah penelitian lebih lanjut diperlukan. Metode yang sering digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, studi literatur. Studi literatur ini meninjau peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, literatur hukum lainnya. Wawancara. Melakukan wawancara dengan ahli hukum, praktisi hukum, atau pihak-pihak yang terkait dengan masalah hukum. Analisis kasus. Analisis kasus mempelajari kasus-kasus hukum yang relevan. Observasi. Observasi ini mengamati praktik hukum di lapangan. Karakteristik dari penelitian ini. Yang pertama, fleksibel dan adaptif. Yang kedua, bersifat kualitatif. Yang ketiga, hasilnya bersifat tentatif dan memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua, penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu fenomena hukum. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menggambarkan karakteristik, pola, atau tren dalam hukum. Tujuan utama dari penelitian ini, yang pertama, menggambarkan keadaan hukum saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis tren hukum. Yang ketiga, menyajikan data faktual tentang praktik hukum. Metode yang sering digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, survei. Survei ini mengumpulkan data dari sejumlah besar responden. Analisis dokumen. Analisis dokumen ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya. Studi kasus. Studi kasus ini mempelajari kasus-kasus hukum secara mendalam. Analisis statistik. Analisis statistik ini menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data hukum. Karakteristik sistematis dan terstruktur, bersifat kuantitatif atau kualitatif. Hasilnya memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang fenomena hukum. Ada pula ciri dari penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki ciri-ciri yang khusus. Ciri-ciri tersebut membedakan penelitian deskriptif dengan penelitian lainnya. Ciri-ciri penelitian deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitian kuantitatif, penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan variabel subjek studi, yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, status ekonomi, dan sebagainya yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, pada penelitian deskriptif tidak perlu adanya kelompok kontrol sebagai pembanding, karena tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan atau menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fenomena dan peristiwa tertentu. Selanjutnya, pada pengumpulan data,
dilakukan selama satu tahap atau periode dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan cross-seksional, yaitu berupa survei sampling. Wilayah yang dapat digunakan sebagai objek penelitian adalah terbatas, yaitu berupa desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Hasil penelitian disajikan berdasarkan data-data yang ditemukan dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya, pada penyajian data hasil penelitian bisa berupa dalam bentuk grafik, tabel silang, dan distribusi frekuensi. Perhitungan yang dilakukan berupa proporsi, rata-rata, presentase, simpangan baku, rasio, dan sebagainya disesuaikan dengan ukuran data yang didapatkan. Ada pula kelebihan penelitian deskriptif dan kekurangan penelitian deskriptif. Kelebihan penelitian deskriptif ini yang pertama, jenis riset dapat menganalisis topik atau isu yang jarang, sulit, dan menyimpang terjadi di masyarakat. Kedua, jenis riset ini dapat melakukan pengamatan dalam kondisi sosial yang alami dan apa adanya. Ketiga, tidak banyak memakan waktu seperti penelitian kuantitatif. Selanjutnya, jenis riset ini mempunyai potensi untuk menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Ada pula kekurangan penelitian deskriptif, yaitu jenis riset ini tidak bisa menghasilkan temuan yang signifikan secara statistik. Jenis riset ini rentan dengan opini objektif, sehingga hasilnya bisa menjadi biasa. Jenis riset ini tidak bisa menjelaskan penyebab di balik fenomena tersebut. Selanjutnya, jenis riset ini bersifat kontekstual dan observasional sehingga sulit untuk diverifikasi. Yang ketiga, penelitian hukum eksplanatori. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel dalam hukum. Ini melibatkan pengujian hipotesis untuk menentukan mengapa suatu fenomena hukum terjadi. Penelitian eksplanatori bertanggung jawab untuk menemukan mengapa suatu peristiwa melalui pembentukan hubungan sebab akibat. Dalam pengertian ini, studi eksplanatori dapat menangani penentuan penyebab dan efek melalui pengujian hipotesis. Hasil dan kesimpulannya merupakan tingkat pengetahuan. Tujuan utama: yang pertama, menjelaskan mengapa suatu fenomena hukum terjadi. Yang kedua, menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat. Yang ketiga, mengembangkan teori hukum. Metode yang sering digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis regresi, yaitu menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan antara variabel. Kedua, eksperimen, yaitu melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Tiga, studi komparatif, ini membandingkan sistem hukum atau praktik hukum di berbagai negara. Karakteristik, di antara beberapa karakteristik yang paling penting dari penelitian eksplanatori ini adalah memungkinkan untuk meningkatkan pemahaman tentang topik tertentu. Meskipun tidak menawarkan hasil yang konklusif, peneliti dapat menemukan alasan mengapa suatu fenomena terjadi. Selanjutnya, menggunakan penelitian sekunder sebagai sumber informasi, seperti literatur atau artikel yang diterbitkan yang dipilih dengan cermat untuk memiliki pemahaman topik yang luas dan seimbang. Selanjutnya, memungkinkan peneliti untuk memiliki pemahaman yang luas tentang topik dan dapat memperbaiki pertanyaan penelitian selanjutnya untuk menambah kesimpulan penelitian. Penelitian dapat membedakan penyebab mengapa fenomena muncul selama proses penelitian dan mengantisipasi perubahan. Penelitian eksplanatori memungkinkan mereka untuk mereplikasi studi untuk memberi mereka kedalaman yang lebih besar dan mendapatkan wawasan baru tentang fenomena tersebut. Perbedaan penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi, magister atau tesis, dan doktoral atau disertasi mencakup berbagai aspek.
termasuk tujuan, karakteristik, metode, dan kontribusi terhadap ilmu hukum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pada jenjang sarjana atau skripsi. Tujuannya menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode penelitian hukum dasar, menganalisis permasalahan hukum secara deskriptif dan analitis, melatih kemampuan menulis karya ilmiah. Ruang lingkup dari jenjang sarjana atau skripsi, yaitu biasanya terbatas pada analisis permasalahan hukum yang sudah ada. Selanjutnya, fokus pada penerapan teori dan peraturan hukum yang relevan. Kontribusi keilmuan bersifat mendasar. Metode penelitian pada jenjang skripsi umumnya menggunakan metode normatif yang mengedepankan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur. Dapat juga melibatkan metode kualitatif, meskipun tidak sekompleks pada tingkat magister atau doktoral. Durasi penelitian. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi biasanya lebih singkat dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh program studi. Bimbingan. Proses bimbingan lebih langsung dengan dosen pembimbing memberikan arahan dan masukan secara intensif. Kedalaman analisis. Analisis permasalahan hukum dilakukan secara mendasar, penekanan pada pemahaman dan penerapan konsep hukum. Kontribusi. Menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap permasalahan hukum, memberikan analisis awal terhadap permasalahan hukum. Struktur. Umumnya lebih sederhana dengan bab-bab yang jelas seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, analisis, dan kesimpulan. Selanjutnya, pada jenjang magister atau tesis. Ada beberapa tujuan utama. Yang pertama, menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum yang lebih mendalam. Yang kedua, mengembangkan analisis kritis terhadap permasalahan hukum. Yang ketiga, memberikan kontribusi keilmuan yang lebih signifikan. Ada pula ruang lingkup dalam magister. Yang pertama, lebih fokus pada permasalahan hukum yang spesifik dan mendalam. Kedua, menganalisis implikasi hukum dari suatu fenomena. Kontribusi keilmuan bersifat pengembangan. Metode penelitian pada jenjang magister atau tesis, yaitu menggunakan metode normatif dan empiris termasuk wawancara, survei, studi kasus, dan analisis data. Memerlukan desain penelitian yang lebih sistematis dan metodologis. Analisis dan sintesis. Ini harus menunjukkan analisis yang mendalam serta kemampuan untuk mensintesis berbagai sumber dan perspektif yang relevan. Inovasi. Ini tesis diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum, baik dalam bentuk teori maupun praktik. Kedalaman analisis. Kedalaman analisis ini, analisis permasalahan hukum dilakukan secara kritis dan mendalam. Selanjutnya, penekanan pada pengembangan argumen hukum yang kuat. Ada pula kontribusi pada jenjang magister atau tesis. Yang pertama, memberikan analisis yang lebih mendalam dan kritis terhadap permasalahan hukum. Yang kedua, menawarkan solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan hukum. Selanjutnya, struktur. Yang pertama lebih kompleks dengan lebih banyak bab termasuk bab tentang analisis data dan diskusi temuan. Yang ketiga, pada jenjang doktoral atau disertasi. Ada pula tujuan utama dari jenjang doktoral atau disertasi. Yang pertama, menghasilkan karya ilmiah yang orisinal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum. Yang kedua, menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum yang inovatif dan mendalam. Ketiga, menciptakan pengetahuan baru dalam bidang hukum. Ruang lingkup.
sangat fokus pada permasalahan hukum yang spesifik dan inovatif, menciptakan teori atau konsep hukum baru. Kontribusi keilmuan bersifat orisinal. Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan yang kompleks termasuk desain penelitian yang inovatif, analisis kualitatif dan kuantitatif serta pengembangan teori. Memerlukan penggunaan alat analisis yang lebih beragam dan mendalam. Originalitas penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya dan dapat diterapkan dalam praktik hukum atau kebijakan publik. Dukungan akademis, yaitu proses bimbingan dan pengujian lebih ketat dengan melibatkan komite penguji yang terdiri dari beberapa ahli di bidang hukum. Kedalaman analisis. Analisis permasalahan hukum dilakukan secara sangat mendalam, kritis, dan inovatif. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.